Assalamualaikum pemirsa, kali ini saya akan sedikit menceritakan tugas saya yakni mengidentifikasi prosedur penanggulangan bencana alam. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri saya, nama saya Ahmad Al-Ghifari Muslim dengan NIM 220111036. Baik, saya akan menceritakan tugas saya. Penanggulangan bencana alam merupakan bagian integral dari kesehatan dan keselamatan kerja dalam kurung K3 yang bertujuan melindungi pekerja, aset perusahaan, dan lingkungan kerja. Bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tsunami, tanah longsor, hingga kebakaran hutan dapat mengganggu operasional dan menyebabkan kerugian besar apabila tidak ada langkah antisipasi yang tepat. Dalam konteks ini, perusahaan wajib menerapkan prosedur tanggap darurat berbasis mitigasi risiko dan respons cepat. Bencana alam yang tidak terprediksi memerlukan persiapan menyeluruh agar dampaknya dapat diminimalkan. Persiapan ini mencakup identifikasi risiko, penyusunan rencana evakuasi, pelatihan pekerja, serta penyediaan fasilitas penunjang. Prosedur yang baik tidak hanya melindungi individu, tetapi juga mencegah kerugian material dan mempercepat pemulihan pasca bencana. Dengan memahami pentingnya penanggulangan bencana dalam K3, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman dan tangguh terhadap berbagai situasi darurat. 1. Identifikasi risiko. Melakukan analisis dan penilaian terhadap jenis bencana alam yang berpotensi terjadi di lokasi kerja. Menggunakan data historis dan peta geografis untuk membuat peta risiko yang mencakup zona rawan bencana. Menilai dampak potensial terhadap infrastruktur, pekerja, dan aktivitas operasional. 2. Penyusunan rencana tanggap darurat menyusun kebijakan dan prosedur evakuasi secara terperinci, termasuk protokol untuk skenario bencana spesifik seperti gempa atau banjir. Menetapkan lokasi titik kumpul aman di luar area risiko, serta memastikan aksesibilitasnya. Membentuk tim tanggap darurat dalam kurung TTD dengan struktur organisasi yang jelas, mencakup koordinator lapangan, tim medis, dan tim evakuasi. Menyediakan panduan tertulis dan diagram evakuasi yang mudah dipahami oleh semua pekerja. 3. Peningkatan kesadaran dan pelatihan. Mengadakan pelatihan rutin bagi pekerja mengenai prosedur keselamatan, penggunaan alat pelindung diri dalam kurung APD, dan cara merespons bencana. Melakukan simulasi bencana secara berkala untuk menguji kesiapan pekerja dan efektivitas rencana evakuasi. Memberikan edukasi tentang tanda-tanda awal bencana seperti gempa susulan, perubahan cuaca ekstrem, atau peringatan dini. 4. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang. Memastikan ketersediaan dan kelayakan fasilitas keselamatan seperti alat pemadam kebakaran, jalur evakuasi, dan sistem alarm. Menyediakan cadangan logistik seperti makanan, air bersih, selimut, dan peralatan medis di lokasi aman. Memasang tanda-tanda penunjuk arah evakuasi dan memastikan penerangannya tetap terlihat dalam situasi darurat. 5. Tindakan saat bencana. Mengaktifkan sistem peringatan dini atau alarm evakuasi sesuai protokol yang telah ditetapkan. Memastikan TTD bekerja secara terkoordinasi untuk memandu evakuasi pekerja ke titik aman. Menjaga komunikasi dengan pihak eksternal, termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam kurung BPBD dan lembaga penyelamat lainnya. Memastikan pekerja mematuhi instruksi dan tidak kembali ke area risiko tanpa izin dari tim keselamatan. 6. Evaluasi dan pemulihan pasca bencana. Melakukan inspeksi terhadap fasilitas, peralatan, dan lingkungan kerja untuk mengidentifikasi kerusakan. Membuat laporan evaluasi mengenai keefektifan prosedur tanggap darurat, termasuk analisis kelemahan dan rekomendasi perbaikan. Mengembangkan program pemulihan yang mencakup perbaikan infrastruktur, dukungan psikologis bagi pekerja, dan penyusunan ulang prosedur jika diperlukan. Penutup prosedur penanggulangan bencana alam yang efektif dalam K3 tidak hanya bertujuan untuk melindungi pekerja dan aset perusahaan, tetapi juga memastikan kelangsungan operasional secara berkelanjutan. Melalui implementasi rencana yang matang, pelatihan yang teratur, dan evaluasi yang berkesinambungan, perusahaan dapat meminimalkan dampak dari bencana alam. Kolaborasi antara manajemen, pekerja, dan pihak eksternal sangat penting dalam keberhasilan upaya ini. Kesadaran bersama adalah kunci utama dalam menciptakan budaya keselamatan yang tangguh di tempat kerja.